Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemilih Kabupaten Kolaka, sahabat demokrasi. Hari ini kita berada di SMK Negeri 2 Kolaka. Insyaallah kita akan podcast bersama dengan Pak KS, Pak Mustari Muhammad, dan juga siapa siswa Andi Muhammad Ardiansyah. Jadi setelah beberapa kunjungan sekolah yang kita lakukan, saat ini kita sudah berada di salah satu sekolah terbesar di wilayah Kabupaten Kolaka. Alhamdulillah hari ini sudah berjalan lancar sosialisasi kita difasilitasi secara maksimal oleh Pak KS dan juga rekan-rekan guru dan juga staf di SMK Negeri 2 Kolaka ini untuk mengumpulkan siswa tadi di aulanya, dan alhamdulillah sosialisasi kita berjalan lancar. Saya ke SMK 2 Kolaka ini bersama dengan rekan pimpinan KPU Pak Herman dan yang punya gawean di bidang sosialisasi dan partisipasi masyarakat Pak Suparman. Yang duanya izin, Bu Israwati dan Pak Lodi Majid tidak bisa membersamai hari ini. Insyaallah di sekolah-sekolah berikutnya membersamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Siap Pak Ketua. Pak KS ini tadi sambutannya terima kasih banyak kami ucapkan, karena giat hari ini kita lakukan tujuannya adalah untuk bagaimana para siswa kita ini melek terhadap seperti apa pentingnya demokrasi di kita. Nah, terima kasih juga Ardiansyah ya untuk mewakili rekan-rekan dari jumlah siswa berapa orang di sini Pak KS? 700-an. Ini kelas 11 ya, karena saya dengar informasi bahwa kelas 12 ini lagi praktek kerja industri Pak KS ya. Kelas 1-nya tadi, kelas 2, kelas 10 dan kelas 11 mewakili untuk kegiatan sosialisasi. Nah, saya ke Pak KS dulu. Siap. Untuk di SMK Baula, kita kenal bahwa SMK Negeri 2 Kolaka dulu itu sempat berubah nama menjadi SMK Negeri 1 Baula, dan saat ini berubah kembali ke nama semula. Nah, ya. Pak KS di SMK Negeri 2 Kolaka ini sejauh mana sekolah dalam menanamkan budaya-budaya demokrasi kepada anak-anak? Apa yang sudah SMK Negeri 2 Kolaka lakukan terkait seperti apa anak-anak ini bisa sadar terhadap demokrasi kita? Siap. Yang pertama mungkin Om Jack, saya minta terima kasih banyak ke KPU Kolaka yang berkunjung di sekolah saya. Sama-sama. Kemudian sudah memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada peserta didik saya. Walaupun hanya 2 angkatan tadi Om Jack, ya. Kelas 10 dengan kelas 11, tapi bisa sangat meriah karena itu tadi Om Jack adalah bagian juga dari warga sekolah dan tentunya Om Jack ini di peserta didik yang kenal dia pasti dirindukan di SMK Negeri 2 Kolaka ini. Apalagi, tapi sudah pada tamat Pak, mereka itu. Tapi kan teman-teman guru Pak. Oh iya. Ya itu tadi saya sangat apresiasi kegiatan ini, apalagi ini sangat penting buat anak-anak kita ke depan, karena bagaimanapun nanti sesuai dengan tadi hasil sosialisasi saya melihat bahwa 50% ya Om Jack ya. Siap. Pemilih pemula itu nanti di tahun 2029. Nah, mereka tadi yang ada di aula itu adalah pemilih pemula yang akan datang. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana pembelajaran demokrasi, yang pastinya di semua satuan pendidikan kalau kami khususnya di SMK Negeri 2 Kolaka itu lebih menekankan dulu bagaimana anak-anak kita berpikir kritis. Jadi selalu saya tekankan kepada guru-guru yang semua guru, baik itu bidang keahlian, bahwa anak-anak kita harusnya memberikan pembelajaran critical thinking, literasi, karena itu yang menjadi menjadi modal kita. Nah, kalau berbicara demokrasi, tentunya kan semua sekolah setiap tahun itu mengadakan pemilihan. Ya. Jadi ada pemilihan OSIS. Pertama masuk di SMK Negeri 2 Kolaka itu kan kalau angkatan baru nih. Di situ sudah ada demokrasi sebenarnya.
Nah, demokrasi ini nanti dipimpin sama wali kelas yang ditunjuk. Iya. Jadi pertama demokrasi itu dimulai dulu dari mencari calon pemimpin yang ada di dalam kelompoknya, kelasnya. Iya. Jadi ketua kelas ya untuk mencari Kelas kelas. itu. Iya. Itu kan organisasi juga, organisasi di dalam kelas, dan di situ pasti terbentuk ketuanya, wakilnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Itu dimulai dari situ. Iya. Pada saat dia masuk di SMK 2 Kolaka, dan semua sekolah kan ada ketua kelas. Tapi uniknya di sini Om Jack, di situ memang kita, karena ini kan bukan lagi SMP nih, Iya. sudah mulai sedikit masuk remaja, sudah mulai berpikir bagaimana meyakinkan teman-temannya bahwa dia punya layak untuk dipilih dari sekian banyak di dalam kelasnya. Nah setelah secara demokrasi sudah terpilih, itulah nanti yang mewakili. Jadi kelas-kelas ini yang ketua kelas ini yang mewakili teman-temannya per kelas. Nah setelah itu tentunya yang pengurus OSIS ini kan selesai periodenya nih. Iya. Selesai periodenya. Kalau sudah selesai periodenya berarti kita harus mencari calon pemimpin berikutnya. Nah, yang bisa menjadi bakal calon itu adalah perwakilan dari ketua-ketua kelas. Jadi kalau misalnya di SMK 2 Kolaka ini 28 nih. Ini terseleksi nih, 28 kelas. Ya, 28 rombel atau 28 ketua kelas. Iya. Nah, dari 28 ini kita kerucutkan lagi menjadi program keahlian, karena kita SMK berbeda dengan SMA. Iya, benar. Di SMK itu punya program keahlian masing-masing. Nah uniknya dari semua program keahlian ini kan tidak semua jumlah siswanya sama. Betul. Di sini ininya. Dan secara kalau bukan demokrasi, secara otomatis yang jurusan atau program kalian yang besar terbanyak. Iya. otomatis dia menang. Iya. Dari faktanya dengan adanya demokrasi ini belum tentu. Betul. Belum tentu. Iya. Bisa jadi kalau logikanya berarti teknik komputer jaringan dong. Benar, Karena ya? dia kan satu angkatan itu ke 2 rombel. Dua 6 rombel. rombel. Taruhlah rata-rata 30 Kali 6. kali 6. 180. Kemudian ada program kalian yang cuma 1 rombel. Iya, belajar. Tapi belum tentu juga. Dan selama ini biasanya kadang beberapa tahun ini saya lihat yang terpilih itu dari program kalian yang cuma 1 rombel. Iya. Berarti itu kan luar biasanya di situ, Pak. Inilah mungkin pembelajaran juga buat anak-anak kami bahwa menjadi suatu pemimpin itu bagaimana dia meyakinkan bahwa dia mampu layak memimpin teman-temannya. Dan kami juga di sini kan ada organisasi selain OSIS. Di bawah naungan OSIS itu ada PNR, ada Pramuka. Salah satunya pengurus Pramuka ini. Iya. Kita punya anak, inilah yang aktif untuk bagaimana mensukseskan pilkada pemilu yang ada di tingkat sekolah. Begitu kira-kira Om Jack. Jadi yang menarik saya memantau SMK Negeri 2 Kolaka di Pakes dibanding sekolah-sekolah yang lainnya pada saat pemilihan ketua OSIS yang Pakes tadi disebutkan. Itu di sini saya lihat itu sudah berbasis elektronik semua cara alat yang dipakai untuk pencoblosan itu. Ini sejak kapan Pak KS gagas? 2021 kita sudah mulai. 2021. Berarti 4 tahun yang lalu. Tahun kelima. Sudah 4 pemilihan ketua OSIS itu sudah melalui e-voting. Iya. Jadi voting ini kita mulai 2021. Kebetulan di SMK Negeri 2 Kolaka ini fasilitas ini sudah ada sejak minimal walaupun tidak bertahap, tapi paling tidak tahun 2021 itu kita sudah kuat dengan server. Iya. Jadi server ini sejak 2015 sudah ada, walaupun berapa kali di-upgrade. Dan minimal server inilah yang mengolah. Betul. Karena e-voting kalau mau yang jurdil, yang setahu kami dan kami sudah buktikan itu harus memiliki server sendiri dulu. Betul. Kemudian usahakan aplikasinya itu harus akun yang dibuat. Betul. Bukan akun pribadi. Jadi bukan akun Gmail, Yahoo, bukan. Jadi akun dari aplikasi dari server itu nanti kita bagikan akun. Jadi terjaga dia. Akun khusus. Akun yang dibuat oleh aplikasi. Iya. Kan kita ini kan satu data nih, satu sistem.
Jadi mereka ini sudah ada akunnya semua, kartu siswanya, pembelajarannya, erapornya, itu satu akun. Oh, Jadi misalnya kalau dia mau buka di HP, di Androidnya, ada namanya kita jendela sekolah. Jadi kalau dia mau lihat datanya, rosternya, pelajarannya, kehadirannya, itu satu akun. Akun itu, jadi tidak bisa orang luar yang bukan siswa aktif yang menggunakan itu. Jadi paling tidak bisa terjaga lah Kerahasiaan data. kerahasiaan data, kemudian betul-betul terjaga bahwa si akun itu memang betul-betul milik siswa. Ya. Dan tidak bisa digunakan di orang lain. Orang lain. Nah, sejauh ini Pak KS karena sudah beberapa tahun menjadi top 1 di SMK Negeri 1, SMK Negeri 2 Kolaka ini, terkait yang pemilihan tadi, apa bedanya yang Pak KS rasakan dari pemilihan yang langsung yang masih pakai kertas-kertas nyoblos itu dengan yang sudah e-voting itu? Yang jelas Efisiensi jelas ada ya. pasti. Kemudian cepat. Ya. Karena pada saat dia voting itu kan langsung tayang. Jadi dia itu bergerak datanya. Kita cuma batasi waktu itu, jadi dia di dalam lingkungan sekolah, di dalam satu jaringan, supaya juga bisa di ini. Kemudian setelah itu dia voting. Pada saat dia voting langsung masuk data. Itu tidak mesti di tempat suara, bisa di kelas masing-masing atau di mana? Pengumumannya itu di aula yang kayak tadi. Itu maksudnya tidak dikumpulkan dalam satu tempat hanya untuk seperti itu. Enggak. Kan kalau di pemilihan manual kan kita ada TPS di Ada TPS. Ya. Kalau voting mungkin bisa di Jadi begini, dia berkembang Pak. Jadi awalnya waktu 2022 Iya. kita pakai bahkan Pakai bilik. bantuan kemarin ada bilik, Tetap ada bilik. ada voting. Nah, dia berkembang di situ. Tapi saya lihat kita cobalah lagi ya yang baru gitu. Iya. Nah, artinya tetap mungkin di dalam kelas masing-masing. Jadi ada wali-wali kelasnya. Jadi kan kita ini pada sekarang ini kan semua jaringan Pak. Semua kelas-kelas itu kan semua dengan jaringan internet. Kalau dulu kan masih terbatas karena akses poinnya itu kan masih kurang. Sekarang akses poin kan 120 biji tersebar dalam ruang-ruang. Dalam satu kelas itu 2 akses poin. Jadi untuk internetnya sudah aman. Aman ya. Nah, nanti di dalam kelas masing-masing, nanti wali kelasnya yang ini seperti memberikan tugas. Iya. Benar. Jadi tidak ke bilik lagi. Karena kalau di bilik berkumpul di situ lama. Iya. Oh, mantap. Lama. Tetap di kelasnya dipandu sama wali kelasnya masing-masing. Definisi bahwa voting tidak memerlukan satu tempat. Dia Iya. bisa dari Ya, di tempat. masing-masing. Tetap dia berkumpul dalam satu kelas untuk dipantau. Berarti kita menggunakan waktu lebih efisien, tidak mesti lagi harus Ya. mengorbankan waktu jalan kaki tempat pemungutan suara misalnya. Ya. Iya. Nanti, Intinya waktu lebih efisien. nanti setelah itu kita kan ada videotroni di aula. Iya. Nah, nanti di situ ada panitianya, ada KPU-nya, Betul. ada panwasnya juga. Nanti dia memantau itu pergerakan. Oh, jadi di sini data. sampai ada panwasnya juga, ada Jadi sebagai KPU-nya juga. Jadi dia memantau Sudah data. kayak sudah seperti Uni Presiden Amerika. Iya, jadi dia Iya. pakai Jadi kejar itu apa terus. namanya? Presiden Amerika itu dia orang memilih itu antri tinggal petugas itu dia di depan komputer saja dia Iya, pantau iya. pergerakan itu. Jadi kan kemarin kan ada quick count nih, kayak quick count gitu kan Iya, biasa iya. pilkada biasa langsung ditampilkan Iya, dia iya. ambil suara dari. Ini tidak, pas dia vote langsung Langsung ke dalam masuk. vote. Jadi langsung pergerakan bisa kita pantau. Iya. Oh. kelas ini sudah selesai. Perlu diapresiasi, Pak Kadip. Ya, campuran Apa, lain ya. dalam waktu bersamaan orang bisa memilih lebih dari satu orang. Ya. Ya. Ya kalau Ya. TPS kan kita panggil si A, si B, si C ini Ya. bisa satu kali pada saat menit detik bersamaan dan klik Bisa, iya. bersamaan masuk. Bisa. Iya. Luar biasa Pak KS. Cuma tergantung dari wali kelasnya. Siapa Iya, yang iya. kadang duluan kan masuk Iya. datanya. Ya seperti tadi itu. Kalau kan di TPS kita dipanggil, oh Herman, Om Jack, Pak Suparman. Ini enggak satu kelas bisa diserentakkan, bisa disepakati jam segini, klik jam Ya, segini. klik. Iya. Jadi efisien bahan-bahan yang Iya. digunakan, kertas Iya, suara sudah tidak lagi, tidak lagi. kemudian efisiensi waktu, Tidak dan lagi juga bisa menghitung. dipakai. Iya. Ya. Sekian, Ya, bukan iya. kayak pakai apa? Langsung mual lagi tuh. Ini perlu diedukasi. Oke, baik Pak KS, terima kasih banyak. Terkait giat kita hari ini kan sosialisasi Pak Kadif ya. Iya. Ada basis-basisnya itu ya termasuk
Pak Kadif mungkin bisa jelaskan apa-apa saja basis-basis KPU ini turun ke lapangan. Ada beberapa basis. Kalau untuk itu ada 11 basis. Kami fokus ke 11 basis. Itu yang pertama pemilih pemula, pemilih muda, yang pemilih muda ke siswa-siswa, kalau yang ke mahasiswa. Kalau pemilih pemula ke SMA Termasuk kalian ini. Ya, seperti SMK 2 sekarang ini kelas 11 dan kelas 10-nya nanti ini ke depan 2029 sudah pasti memilih. Milih ya. Sudah pasti memilih. Terus yang ketiga itu pemilih perempuan. Kita juga fokuskan ke, apalagi kalau ke ibu-ibu ini. Oh iya. Nah, ibu-ibu ini antusiasnya luar biasa. Oh, itu yang ekstrim itu. Konsep terkuat di bumi. Ras terkuat di bumi dia. Terus Terus kita juga ke penyandang disabilitas. penyandang disabilitas. Jadi kemarin kita ada beberapa melakukan juga kegiatan di Undulako di sekolah luar biasa. SLB ya, SLB. Jadi memang kita di Sosdikli Parmas itu melakukan sosialisasi di beberapa segmen ini. Terkhusus ke segmen pemula itu, pemilih pemula memang seperti sekarang kita lakukan, kita di sosial media harus kami perkuat karena tidak menutup kemungkinan pemilih pemula sekarang ini sudah melampaui kita yang umur 90-an ke bawah. Mereka sudah pakai gadget sampai yang versi terbaru. Sedangkan kita masih banyak pakai Facebook. Mereka sudah pakai AI semua Ada rata-rata. influencernya ya. Iya, kita pasang satu orang influencer, Bang. Jadi duta KPU di setiap sekolah. Ya, setiap sekolah kami juga titipkan duta KPU. Ya. Kedepannya kita lebih mudah menjangkau di siswa-siswa lain. Dia sebagai agent seperti Pak Kais tadi disebutkan itu, alhamdulillah juga masukan. Iya. Oke, terima kasih Pak Kadip. Ini sekarang ke Ardiansyah. Ardiansyah. Nah, tadi kan sudah ikuti sosialisasi. Berarti sudah tahu apa itu demokrasi, Bro. Nah, menurut saya demokrasi itu seperti kayak kerja kelompok di kelas atau diskusi kelas. Dari diskusi kelas atau kerja kelompok, kita bisa belajar menerima saran atau pendapat orang lain dan menerima pendapat orang lain agar bisa mencapai apa yang diinginkan bersama. Oke. Nah, itu harus ada perwakilan ya. Iya. Nah, sejauh ini kita kan sudah turun di beberapa sekolah, termasuk di hari ini di sekolahnya kalian kan, sekolah SMK Negeri 2 Kolakan. Nah, menurut Ardiansyah, apa yang KPU harus lebih inovatif lagi dalam hal memberikan edukasi ke siswa-siswa, utamanya ke anak-anak muda ini? Karena biasanya anak muda kan seleranya beda tuh. Nah, kira-kira apa yang perlu diinovasi lagi di KPU untuk biar menyenangkan bagi anak-anak muda yang seumuran kalian? Menurut saya mungkin mewakili kawan-kawan di luar sana, kemungkinan KPU setidaknya membuat akun media sosial ya, kita dan mengunggah informasi tentang KPU supaya yang luar kan sekarang lebih bergantung pada betul. Kemungkinan kalau begitu dia bisa lebih cepat paham lah tentang KPU karena ada lebih cepat dapat informasinya dan paham informasi apa yang berarti nanti tugasnya Ardiansyah nanti kita jadikan duta pemilih di sini, nanti kita sematkan semacam selempang untuk Ardiansyah disematkan sebagai, nanti diturunkan lagi ke adiknya. Kalau Ardiansyah sudah tahu, diturunkan lagi ke adiknya, nanti kita datang lagi sebagai dutanya kita. Jadi media sosial apa yang sudah kita bikin, karena versinya Ardiansyah KPU harus seperti itu dan kita sudah lakukan itu, bisa sebagai agen di sini. Ada kontennya kita, Ardiansyah share ke teman-teman. Bisa ya, bantu kita ya. Oke. Terima kasih. Mungkin Pak Kais itu saja hari ini. Terakhir harapan Pak Kais terkait sekolah ini dan KPU itu seperti apa dan demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Kolaka ini sendiri. Jack, sepertinya nanti kalau ada kegiatan KPU terkait misalnya metode pemilihan, bagus ini pakai dari narasumber. Oh iya, jelas. Kemarin kan sudah kita rancang Pak Kadip ya. Kemarin kita rancang itu
bahwa salah satu sosialisasinya Pak Kadep Iya. kemarin yang batal dilaksanakan karena kesibukan kita, Iya. itu kita sudah jadikan beliau Saya narasumber salah satunya, calon narasumber. saya pengen begini misalnya. Kalau misalnya umur panjang, kita ada tahapan di 2027 sosialisasi yang adakan di kantor terkait apakah di tenis, Iya. itu adanya undang pakai ini Iya. sebagai bahan masukan, karena tidak mesti kemungkinan ke depan pencoblosan itu tidak mesti ke TPS. mungkin Itu sebagai voting. divisita, data informasi. Iya, Oh, itu berarti gitu, Pak. tugasnya kita ya. Saya punya Saya rencana. tahan ya ini ya. Pak KS ingat Karena di Sultra bisa jadi mungkin baru SMK 1 Baula, Oh iya. SMK 1 Baula atau SMK Iya. 2 Kolaka Kolaka. yang melakukan ini. Iya, betul. Iya. Betul. Dan nanti ini apa namanya? Kenapa itu kita itu menjadi bahan masukan kepada KPU, baik KPU Kolaka atau KPU Provinsi atau KPU RI. Ternyata di Sultra sudah ada yang melakukan ini, Iya. walaupun lintas pemilihan OSIS. Iya. Iya. Karena Mungkin memang, seperti itu. memang tugas kami juga di satuan pendidikan. Cuma Karena nanti- kami itu di lingkup Iya. sekolah dulu. Cuma sekolah. nanti Pak KS harus bikin semacam slide PPT untuk itu, bahwa yang di siapa melakukan voting itu kan kita berpikir bahwa voting itu mahal. Iya. Ternyata justru memangkas penggunaan logistik yang begitu besar. Iya. Sudah Iya. pasti itu Pak. Sama mungkin bisa ditampilkan terkait prosesnya, mungkin Iya. ada dokumentasinya Dan mungkin ada bisa. juga di YouTube itu Pak. Oh, iya, ada, iya. ada di YouTube. Oh, iya, iya. 12 atau gimana Iya. proses. Jadi proses-proses yang lain itu tetap dilaksanakan kayak visi misi apa semua. Debat. Sampai debat Kan dilaksanakan. begini, Iya. begini Pak KS, di pemilu itu salah satu penganggaran terbesar itu adalah logistik. Iya pasti. Logistik itu besar Pak, mulai dari kertas suaranya sampai pembuatan TPS Pak Kasek. Saya kasih informasi kemarin kita, pembuatan TPS saja itu per TPS di Kolaka itu 2 juta hanya untuk pembuatan TPS. Iya. Di luar logistik yang lain. Mungkin nanti PR-nya KPU Iya. RI ini bagaimana pemerintah ke depan ini membuat sistem yang baku Iya. dan ini tidak boleh terelero. Ngeri Pak, ini negara ini Iya. nanti dinyatakan betul-betul negara berdemokrasi kalau sukses pemilunya kan, dan kedaulatannya di situ. Keunggulan lain kalau pakai voting lebih transparan. Dia lebih transparan. Tapi saya yakin ke depan akan seperti itu Pak. Iya. Mungkin untuk sekarang ini masih seperti itu karena kemudian namanya juga pemahaman masyarakat kan dalam Pemahaman masyarakat, kemudian Indonesia ini belum semua sama Pak, Iya. terkait Iya. masalah jaringan dan lain sebagainya. nanti generasinya dia ini kan Oh, iya, generasinya ini Paling sudah tidak bisa. begini, Pak. sudah bisa. Paling tidak kita bahwa sudah ada yang memulai, walaupun level Ya, ya. itu tadi makanya mungkin ada salah satu giat di KPU nanti Pak Kadep itu bisa ya, Ya. tadi. Pak Kadep terakhir tadi harapannya. Ya, harapan saya kegiatan-kegiatan seperti ini kalau bisa rutin dilaksanakan di Siap. KPU, bukan hanya sekolah ini tapi semua SMK SMA Kabupaten Kolaka. Dan ini penting, kenapa? Karena ini merupakan pembelajaran buat anak-anak kita. Selain dia belajar di sekolah masing-masing, Ya. dia juga mendapatkan wawasan baru, bagaimana dia juga memilih. Seperti juga tadi pemaparan MJ di materinya bahwa anak-anak ini harus paham dulu apa itu demokrasi, Ya. bagaimana memilih pemimpin yang baik, jangan hanya karena uang receh, hanya karena amplop mereka memilih hanya melihat itu. Nah, kalau ke depan anak-anak kita sudah sadar dengan kekuatan kritisnya, kemudian dia mampu melihat, dan yang paling penting lagi literasinya. Iya. Jadi KPU Data ini sudah memberikan literasi luar biasa Iya. kepada peserta didik kami yang ada di SMK Negeri 2. Iya. Dan itu saya sangat apresiasi dan terima kasih kepada KPU Kabupaten Kolaka yang menginisiasi kegiatan ini. Semoga ke depan setiap tahun diadakan ini, apalagi tadi sudah ada informasi dari Pak Ketua bahwa akan ada duta. Iya. Itu kan KPU itu sudah membentuk satu komunitas loh, komunitas yang bisa kita jadikan ujung tombak untuk menjadi influencer ke teman-teman sebayanya. Karena bagaimanapun mereka yang sebaya itu lebih cepat dibanding kita ini. Kita juga mau seperti mereka kayaknya susah. Nggak bisa juga. Karena pemilih baru, Pak KS, pemilih baru itu untuk pemilih pemula itu lebih dari 50% dari mereka, dari komunitas mereka. Maka dari itu ya penting lah edukasi ke Iya. mereka.
Oke, mungkin itu. Oke, terima kasih banyak Pak Musari Muhammad, Pak KS, kakanda saya. Adik dan saya, makasih banyak. Mohon diedukasi di share apa yang kita share nanti. Oh, satu lagi mungkin kalau ada lomba-lomba di tingkat siswa buat karikatur, tapi lomba-lomba yang menyangkut dengan digital kan, buat konten-konten sesuai dengan ini. Bisa. Biasanya juga yang kita sayembarakan ya, terkait maskot dan lain sebagainya. Iya, kemarin cuma maskot sama jingle. Tapi insya Allah kemarin memang ada perencanaan terkait buat video itu, tapi kan waktu juga kami kemarin itu sosialisasi juga terlalu banyak juga kami laksanakan. Pasti anak-anak buat video-video pendek. Ya, terkait itu kan bukan lagi kita yang repot buat, tapi anak-anak yang bikin. Dalam pilkada, dalam calon ketua OSIS saja itu dinamikanya sudah luar biasa. Kalau itu diangkat, pilkaos. Luar biasa kalau diangkat dinamika itu kan sama sebenarnya dengan pemilihan yang lain, cuma skalanya kecil. Kadang juga dia di mana antara tim sukses dengan tim sukses yang lain, apalagi dengan program keahlian yang lain, luar biasa. Kalau itu bisa ditayangkan dalam video pendek dan mereka yang buat, pasti Pak, banyak viewersnya, pasti banyak viewersnya. Saya nanti kita. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih Pak Kadif sudah membersamai kita di SMK Negeri 2 Kolaka. Semoga hari ini hari yang sangat luar biasa untuk kita karena menambah wawasan utamanya di pemilih pemula. Bukan sekedar suara mereka penting, tapi menjadi harapan dan juga masa depan bangsa ada di tangan mereka ke depannya. Maka dari itu penting bagi kami dari KPU untuk senantiasa memberikan edukasi kepada mereka. Sekali lagi terima kasih banyak Pak KS. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 2 Kolaka bisa KPU Kolaka melayani.